Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan coba mengupas lebih dalam ya, konsep inti dari buku Transformed. Fokus kita di model operasional produk atau product operating model. Sumber kita spesifik nih, bab 2 dari buku itu, yang memang khusus bahas ini. Anda mungkin bertanya-tanya ya, apa sih sebetulnya model ini? Dan kenapa kok kayaknya banyak banget perusahaan teknologi terdepan yang nama-namanya kita kenal lah pakai model ini? Yuk kita bongkar bareng. Misi kita di pembahasan kali ini ya sederhananya memahami esensi model ini. Cara kerja yang dipakai perusahaan inovatif biar bisa terus-terusan bikin produk yang luar biasa. Iya, betul. Jadi, intinya model operasi produk ini, seperti yang dijelaskan di bab 2 itu, ya ini tuh semacam kerangka kerja. Cara kerjalah gampangnya. Tujuannya, supaya bisa secara konsisten, berkelanjutan gitu, menciptakan solusi berbasis teknologi. Tapi nggak cuma solusi biasa, solusi yang benar-benar dicintai pelanggan. Nah ini penting, tapi ada tapinya nih. Solusi itu juga harus berfungsi baik untuk keberlangsungan bisnis Anda. Jadi ada penekanan krusial di sini. Nemuin titik tengah, keseimbangan antara bikin pelanggan seneng sama ya bikin perusahaan tetap sehat secara finansial. Iya, itu poin penting banget soal keseimbangan. Dan kalau kita lihat dari kacamata finansial ya, ini kan berarti juga soal gimana caranya memaksimalkan return, hasil lah ya, dari investasi teknologi yang kita tahu kan nggak sedikit. Yang menarik juga, penulis bukunya bilang, nggak ada satu cara yang paling benar, nggak ada cetak biru tunggal gitu. Ada banyak cara implementasi yang oke, tapi, nah ini, lebih banyak lagi cara yang salah, yang keliru. Jadi kayaknya kuncinya ada di prinsip dasarnya ya, bukan detail implementasi yang kaku banget. Nah, terus pertanyaannya, kenapa gitu ya perusahaan kok ngerasa perlu banget pindah ke model ini? Kenapa nggak pakai cara lama aja? Bab 2 itu nyebutin ada dua alasan utama, dua pendorong lah. Pertama, ya jelas, tekanan kompetisi. Makin ketat kan sekarang, banyak perusahaan mulai sadar, model operasi mereka yang lama, yang mungkin lebih hierarkis atau berbasis proyek gitu ya, udah nggak cukup lincah, nggak efektif lagi buat ngelawan pendatang baru yang teknologinya lebih gesit. Mereka kalah cepet aja gitu buat respon pasar. Terus yang kedua, ini juga nggak kalah penting, ada hadiah finansial yang lumayan signifikan. Pasar itu cenderung ngasih nilai lebih ke perusahaan yang bisa terus-terusan berinovasi buat pelanggannya. Jadi kemampuan ngasih nilai tambah secara konsisten ini dilihat sebagai keunggulan kompetitif jangka panjang, dan itu kelihatan di valuasi perusahaannya. Oke. Jadi ini benar-benar bukan sekedar ikut-ikutan tren gitu ya, tapi lebih ke respons strategis. Karena, ya itu tadi, lanskap bisnis dan teknologinya berubah fundamental. Ini berarti ada pergeseran besar dari cara kerja lama ya. Nggak lagi sekedar tim teknis yang pasif, gitu, cuma ngerjain daftar fitur dari stakeholder. Nah, iya, itu dia poin krusialnya. Perubahannya itu fundamental banget. Penulisnya di buku itu nekenin banget pergeseran dari istilahnya tim fitur yang kerjanya ya nerima perintah menjadi tim produk yang diberdayakan. Empowered. Apa artinya diberdayakan di sini? Gampangnya, tim ini dikasih masalah buat dipecahin, bukan daftar solusi buat dibikin. Mereka punya otonomi, punya tanggung jawab buat nemuin solusi yang pas. Pasnya gimana? Yaitu tadi, harus memenuhi 4 kriteria kunci. Valuable buat pelanggan, usable atau gampang dipakai, terus visible bisa dibuat secara teknis, dan juga viable, ngedukung bisnis. Fokusnya geser nih, dari sekedar nyelesain tugas, output lah istilahnya, jadi mencapai hasil, nyata, outcomes. Menarik. Kalau fokusnya udah ke outcomes atau hasil gitu, gimana ini mengubah cara kerja tim sehari-hari ya? Di buku ini, di bab 2 itu, kayaknya mulai disinggung juga ya, kalau transformasi ini nyentuh beberapa area utama di operasional perusahaan. Betul, betul. Ada 3 area utama yang disinggung. Yang pertama, itu cara Anda membangun produk. Ini bukan cuma soal cepet-cepetan aja sih, tapi lebih ke ritme. Penekanannya itu dirilis kecil, tapi sering. Tujuannya apa? Bukan cuma biar cepat masuk pasar, tapi yang lebih penting lagi, biar bisa belajar lebih cepat dari pengguna beneran. Sekaligus ngurangin risiko kalau ternyata kita bikin sesuatu yang nggak dibutuhin dalam skala besar. Gitu. Terus area kedua, ini soal cara Anda memecahkan masalah. Kalau model tradisional kan seringnya udah terpaku sama roadmap fitur ya, yang udah ditentuin jauh-jauh hari. Nah kalau di sini, model operasi produk ini lebih ngedorong pendekatan discovery, penemuan. Timnya itu aktif nyari dan menguji solusi terbaik buat masalah pelanggan.
Jadi nggak cuma ngejalanin rencana yang udah ada gitu aja, lebih dinamis. Dan yang ketiga, nah ini strategis banget, ini soal cara Anda memutuskan masalah mana yang mau dipecahkan. Ini ngomongin soal gimana membangun strategi produk yang proaktif. Harus didasarin pemahaman mendalam soal pasar, pelanggan, sama tujuan bisnis. Jadi nggak lagi sekedar reaktif, nunggu permintaan fitur dari sana-sini, atau ya istilahnya madamin kebakaran terus-terusan. Ini soal fokus ke peluang yang paling gede. Oke, jadi kalau coba kita rangkum nih ya, model operasi produk ini pada dasarnya soal perubahan mindset dan juga struktur kerja ya. Jadi lebih fokus ke pelanggan, terus terobsesi sama hasil nyata, outcomes tadi, bukan cuma output. Dan juga memberdayakan tim buat lebih kreatif mecahin masalah-masalah penting. Bukan sekedar ngirim fitur sebanyak mungkin. Gitu kira-kira ya. Iya, persis. Nah, sebagai penutup nih mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan. Kalau model ini memang begitu menekankan pada hasil ya, outcomes dampak nyata buat pelanggan dan bisnis, bukan sekedar output atau kesibukan tim, coba deh pikirin sejenak. Dalam konteks pekerjaan atau proyek Anda sekarang, hasil nyata apa sih yang paling krusial? Yang paling penting? Terus gimana caranya Anda bisa mulai ngukur atau paling nggak mengidentifikasi metrik sukses yang benar-benar nunjukin pencapaian nilai itu? Yang lebih dari sekedar daftar kerjaan yang udah selesai dicentang. Nah, ini mungkin pertanyaan menarik buat dipikirkan lebih lanjut.